Materi kelas 8, iklan, slogan, dan poster. Dalam penyajian teks iklan, slogan, dan poster, ada pola tertentu yang biasanya digunakan oleh pemasang iklan. Ini yang akan kita bahas yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengenai sisi kebahasaan. Jadi, dua materi ini silakan kalian bisa lihat materi teks tertulisnya di halaman 34 dan 35. Sama seperti yang ada di dalam video ini. Oke, yang pertama, pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Biasanya sebuah lembaga pemasang iklan akan melakukan pola-pola seperti ini ketika memasang sebuah iklan. Yang pertama, adanya kalimat pembuka yang menarik. Ya, tentu saja, karena diharapkan iklan ini bisa menarik konsumen yang awalnya tidak ingin melihat, tapi akhirnya si calon konsumen tersebut dia tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam. Kata-kata yang digunakan tentu saja harus kata-kata positif dan menunjukkan kehebatan dari si produk itu. Bisa seperti itu ya. Contohnya di sini adalah kata-kata terbaik. Kemudian nomor 1, dibutuhkan segera dan sebagainya. Kan kalau ada kata-kata apalagi tulisannya berbentuk kapital, maka orang akan langsung menelaah produk tersebut lebih lanjut. Kemudian yang kedua, judul iklan tentu saja karena yang diinginkan adalah agar produk atau jasanya itu laku di pasaran, maka jangan lupa judul iklannya itu dicantumkan. Selanjutnya, keunggulan produk. Ini supaya orang lebih tertarik lagi dan bisa mempertimbangkan untuk mengambil produk tersebut. Kemudian, ajakan yang menyatakan alasan kenapa harus memilih produk. Ya. Ini terkait dengan pribadi masing-masing dan ini biasanya seorang pembuat iklan itu bisa mempunyai pertimbangan tertentu tentang sasaran yang sedang ditujunya. Jadi ajakannya disesuaikan. Kalau ajakannya ini soal pendidikan, maka bahasanya formal. Ya, ini terkait dengan bagaimana strategi kebahasaan marketing dari si pembuat iklan tersebut. Kemudian, informasi pemasang iklan. Kalau iklannya digital, dicantumkan linknya di mana bisa memesannya. Kemudian jika dia langsung, diletakkan juga alamatnya. Jadi 5 hal ini biasanya adalah pola atau hal-hal yang dicantumkan oleh sebuah lembaga pemasang iklan di dalam iklan produknya untuk menarik konsumen. Yang kedua, kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Tentu saja kita sudah menyinggung mengenai kebahasaan ya di materi kemarin, yaitu khususnya mengenai slogan. Secara umum, teks iklan, slogan, dan poster itu intinya menggunakan bahasa yang efektif dan menarik. Namun ada hal yang membedakannya, nanti kita akan coba membahasnya bersama-sama. Adapun ciri kalimat dari teks iklan, slogan, dan poster adalah pendek atau singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, persuasif. Ya, hal-hal ini mungkin bisa kamu pahami dengan cara pertama-tama kalian bayangkan dulu satu slogan iklan yang sangat menarik buat kalian, entah di internet ataupun di televisi. Coba sekarang, adakah yang kalian ingat tentang teks iklan yang kalian dengar di televisi? Atau mungkin di sekitar kalian ada spanduk atau seperti apa? Ya, misalnya slogan dari Islamiyah. Kami mendidik dan membentuk karakter dengan nurani. Ya, itu pendek ya, singkat. Jelas sebuah tujuan pendidikan sekolah ini adalah seperti itu, mendidik dan membentuk karakter dengan nurani. Kemudian menarik perhatian, tentu saja menarik perhatian. Kenapa? Karena
tidak dimiliki oleh yang lain dan menarik perhatian bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang dislogankan tersebut. Kemudian mudah diingat? Ya, mudah diingat karena pendek dan cukup menarik. Persuasif? Tentu saja. Ini menjadi ajang yang dalam koridor membujuk orang untuk ikut bekerja sama dengan lembaga sekolah ini. Itu ya. Sedangkan slogan itu cenderung kepada kalimat atau rangkaian kata-kata yang isinya itu tujuan atau ideologi dari si pemasang iklan tersebut, khususnya untuk produk yang sedang dipasarkan. Sedangkan iklan yang membedakan adalah kamu bisa menandainya dengan cara kata-katanya tersebut itu cenderung komersil atau hanya bertujuan untuk hal yang sifatnya bisnis. Kemudian mari sekarang kita coba mengenal atau membedakan antara bahasa iklan, poster, dan slogan. Baik, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, merdeka atau mati. Ini termasuk slogan. Kenapa? Karena dia ada sisi ideologinya ya, ada tujuan yang diinginkan di sini yang bukan bersifat komersil. Artinya ini adalah sebuah slogan dan bentuknya juga kalimat ya, kamu bisa menandai seperti itu. Kemudian yang nomor 2, dijual sebuah rumah panggung dengan harga terjangkau, hubungi 02474212230. Kalau ini kira-kira apa? Slogan, poster, atau iklan? Ya, ini termasuk ke dalam iklan karena tujuannya komersil. Dan di sini tidak perlu ada gambar ya. Jadi orang hanya diarahkan, digiring untuk menuju kepada nomor yang sedang dicantumkan di sini. Kemudian yang ketiga, sekali merdeka tetap merdeka. Pasti bisa jawab ya. Ini hampir mirip dengan nomor 1. Ya, ini termasuk slogan. Ini adalah ideologi dan bentuknya kalimat. Kemudian yang keempat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah slogan. Kemudian yang nomor 5, buanglah sampah pada tempatnya. Ini apa? Ya, ini termasuk slogan karena di sini hanya teks saja. Apabila ada keterangan gambarnya, maka barulah dia poster. Nanti kita temu di nomor selanjutnya ya. Jangan mudah menyerah, nomor 6. Ini adalah slogan, ya, ideologi yang bertujuan untuk yang punya tujuan tertentu untuk menggiring seseorang untuk bersikap seperti ini, merubah sikap seperti ini ya. Tadi membuang sampah juga termasuk ideologi. Kemudian nomor 7, iklan. Nomor 8, iklan. Nomor 9, jangan jatuh korban kedua. Ini apa? Kira-kira apa? Ya, ini termasuk poster. Kenapa poster? Karena di sini ketika kamu baca, kamu pasti akan bingung. Ini maksudnya apa? Jangan jatuh korban kedua. Kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya, kamu sudah tahu ya ini terkait dengan lingkungan walaupun hanya tulisannya saja, tanpa gambar pun bisa. Tapi kalau jangan jatuh korban kedua, mungkin harus disajikan bersama gambar. Misalnya gambar orang yang sedang kecelakaan misalnya, atau gambar orang yang memakai obat-obatan terlarang seperti itu. Jadi ini rancu kalau hanya teksnya saja. Jadi untuk yang nomor 9 ini harus berbentuk poster. Jadi ini adalah bahasa di dalam poster. Bahasa di dalam poster harus diiringi dengan gambar. Kalau tidak ada gambarnya, maka itu akan agak kesulitan orang untuk memahaminya.
Nomor 10, awas tikungan tajam, awas tikungan tajam. Poster ya, karena harus ada gambarnya juga. Karena ini berisikan rambu yang ketika orang lagi berjalan atau menyetir kendaraan itu harus kadang dengan gambar mereka akan lebih mudah untuk menangkap pesannya. Jadi ini harus berupa poster diiringi dengan gambar. Kemudian yang 11, merokok membunuhmu. Ini poster juga sama. Ya, ini poster. Karena di sini kalau bisa disandingkan dengan gambar yang sifatnya membuat orang menjadi merasa khawatir ketika dia merokok. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini sama tadi mirip dengan nomor 5. Namun di sini ada keterangan tanda panah tempelkan di atas tempat sampah. Jadi di sini